Mungkin insiden yang lalu lah gitu kan. Pernah ada insiden apa dong? Gimana? Ya waktu Pas Hanif pembajak 4 tahun. Ya disitulah warga-warga gua rada gimana gitu sama supporter kan. Cuman ya sekarang balik lagi udah komel-komel aja. Udah asik-asik lagi. Sisi salah paham gitu. Walaupun sebenarnya ada sih. Jadi kalau perjelas gitu. Jadi ada selisih paham dengan orang dekat daerah lu lah gitu ya. Akhirnya wah ini yang disalahin anak-anak lu gitu kan di situ, tapi akhirnya udah kelar juga mama itu ya. Oke. Oren di kota hujan akan selalu ada, selalu bangga jadi apa? Satukan semua yang ada di sini. Satukan. Terpecah belah. Ayo kawan, ayo kita nyanyikan sebuah lagu. Ya, Bung Peri Persija I love you. dalam gedung Liga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jack Mania. ya, jumpa lagi di channel YouTube Infocom Jakmania Kori Kabupaten Bogor. Kali ini gue bersama salah satu supporter yang ada di daerah Puspasari, Citerep, Jagorawi lah, daerah sana gitu kan ya, daerah yang dekat sama jalur tol gitu. Nah sebelum kita cerita kita mau perkenalkan diri dulu. Nah, gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat ya. Perkenalkan diri, nama lu, kesibukan, sama kegiatan lu apa gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama gua Umang dari Orange Puspasari. Lokasi gua tepatnya di Karanggan ya. Kalau naik Karanggan ya nggak jauh lah dari perbatasan tol Jagorawi gitu. Nah, Jagorawi ya. Kesibukan gua kuliah semester akhir. Ya insya Allah sih September wisudawi. Iya, langsung gondrong rambutnya nih gitu ya. Kebebasan ya, mantap. Tapi kerja juga, Bang? Alhamdulillah udahan dulu. Oh, udahan dulu karena mau fokus kuliah. Gue dengar lu kan kuliah sama kerja kan ya? Kemarin ya. Kuliah di mana, Bang? di Universitas Ibnu Khaldun Oh, itu di di Underpass. pasti buat anak-anak bakal yang baru nonton nih rumah nih. Kita lagi mau cerita lu. Ya, Bang, gue mau cerita nih. Asal pertama lu nonton Persija itu sejak kapan sih, Mam? Awal mula gua nonton Persija tuh SD ya. Oh, lu SD emang kelas SD 6. udah suka Persija? Di Lebak Bulus. Tahun berapa tuh? SD. SD itu udah sekitar 2005. 2005. Oh, sama aja nonton. Lu nonton emang udah kenal Persija atau gimana, lambat gimana? Dari abang ya pertama kali tuh Persija gitu kan. Kemungkinan dia kan punya temen gitu kan. Aris lah gitu salah satu. Anak Bogor Kota juga, cuman yang nggak tahu mungkin dia nggak sangkut pautnya sama organisasi Bogor Kota. Dari situ Persija apa sih Persija. Nah gue punya temen orang Karangasem kebetulan tuh. Karangasem betul. Berantas Ya, itu. ya. Gua naik angkot tuh lewat Parung, naik angkot ke Lebak Bulus gitu kan. Oh kata gue jauh juga kan lewat Lebak Bulus, masuk Lebak Bulus, oh ini Persija. Dan kemungkinan waktu itu lagi lawan Sita tuh ya. Oh iya. Karena orang kalau belum pernah ke nonton bola, pertama kali udah jadi nonton pasti dua opsi, dia ketagihan, yang kedua dia penasaran. Kalau kapok sih nggak mungkin. Gue bilang kalau cowok ya, kalau cewek nggak mungkin. Gue kalau cowok udah pasti niat karena meriah banget Lebak Bulus sama waktu itu ya. Iya. Itu lu ngalamin pas kelas berapa mau nonton sama teman gitu, udah mulai aktif lah gitu tentang Persija. Mulai aktif tuh SD tuh kelas 6 tuh ya tuh. Langsung sampai lu sekolah juga gitu. Sampai gua masuk SMP tuh gua mau cari tahu gitu gimana sih DJ. Nah ternyata kan ada waktu itu pembajak Bogor. Banyak ya. Gua cari tahu di mana sih ini. Gua kebetulan teman gua ada yang kenal sama Belor waktu itu. Ketuanya waktu dulu belok. Iya. Nah udah dah gua dekat sama Belor. Akhirnya gua masuk pembajak waktu itu. Sempet merapat ke pembajak gitu karena posisi lu emang di situ udah dekat sama mereka. Nah singkat cerita dengan gitu akhirnya lu membentuk nama Oren Jack Puspasari. Jack Puspasari OJP. Nah itu
gimana sih ceritanya, apa ada artis sendiri atau gimana gitu? Ya tadinya itu kan gue mencakup wilayah tuh Karanggan Wil. Tadinya tuh gue mau membangkitkan lagi Karanggan yang sebelumnya tuh udah ada gitu kan. Karena di Karanggan juga ada supporter sebelah juga gitu Ya. kan ya jelas sudah ada ya kan. Nah Apa cerita aja? singkat cerita lah ya gitu ya, singkat cerita ada selisih wilayah lah gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah gue putusin karena gue di lingkup Puspasari, jadi gue bikin OJP Puspasari. Itu Puspasari itu nama kecamatan atau nama desa? Desa. Oh berarti namanya nama desa, kecamatan tetap Citerep. Citerep. Oh masih Citerep itu ya. Desanya Kalau di Puspasari. Bogor banyak sub karena apa? Karena anak pencet emang udah banyak banget gitu kan di daerah Citerep, Cibinong sampai di Bojonggede, Citayam ini Cirebut udah dibilang udah orang banget gitu kan daerah sini gitu, walaupun stadionnya deket sama kita di Pekansari sini gitu kan. Gitu. Nah singkat cerita lu bikin nama OJP itu terus lu ditunjuk jadi ketua atau ada pemilihan atau gimana itu Bang? Ya anak-anak sih tadinya kan gue udahlah pengen udahan gitu kan. Tapi anak-anak kalau gue nggak bergerak, anak-anak nggak mau gitu. Jadi ya terpaksa lah, bukan terpaksa ya gue mau nggak mau mimpin mereka gitu. Jadi anak-anak masih pengen gitu sosok lu buat jadi ketua gitu. Nah yang lu rasain selama lu jadi ketua itu apa sih Mam gitu Mam? Nah lu kan kuliah, lu bilang kerja mungkin gitu. Nah yang lu rasain dan respon keluarga itu gimana gitu selama jadi ketua? Ya gue sih happy aja bilang ngejalanin ketua gitu kan. Ya punya banyak ilmu lah di organisasi, khususnya buat Jakmania Kabupaten Bogor gitu kan. Kalau untuk masalah kuliah atau keluarga ya gue bisa jalan balance lah ya antara kuliah Walaupun suka bolos-bolos juga gitu. ya. Kebanyakan kalau sekolah atau kuliah lagi match besar nih, lagi kita nggak nonton mau nggak suka daripada cabut kan gitu kan kata dulu. Tapi sekarang Persijanya juga udah bisa ngatur waktu juga lah. Kebanyakan hari libur juga udah banyak gitu. Waktu dulu kan kebanyakan hari biasa gitu kan, waktu di main Lebak Bulus hari biasa terus kebanyakan yang gitu kan. Nah orang tua oke. Respon warga sendiri gimana sih Mam ngomong gitu? Kalau warga gue ya karena notabene di komplek gue itu pekerja dari pos giro gitu ya. Jadi mereka tuh dari Jakarta gitu, jadi ya welcome aja ya. Cuman ya mungkin insiden yang lalu lah gitu kan. Pernah ada insiden apa tuh gimana? Ya waktu cerita Alif pembajak 4 tahun ya disitulah warga-warga gua rada gimana gitu sama supporter kan. Cuman ya sekarang balik lagi udah ya welcome aja, udah asik lagi. Sisi salah paham gitu, walaupun sebenarnya ada sih. Jadi kalau perjelas jadi ada selisih paham dengan orang dekat daerah lu lah gitu ya. Akhirnya wah ini yang disalahin anak-anak lu gitu kan di situ, tapi akhirnya udah kelar juga Mam itu Mam ya. Karena emang lagi biasa lagi. Eranya dulu itu lagi sedang panas lah, itu berapa tahun yang lalu itu udah lama itu Mam ya, sekitar 5 tahun atau 4 tahun lalu itu udah lama lah ibaratnya itu. Nah lu warga oke, ini oke gitu kan. Nah lu sendiri orang tua kan nyupport nih buat dukung Persija gitu. Nah lu sendiri anak-anaknya OJP itu dari mana aja sih Mam? Apa anak-anak situ aja gitu? Ada anak luarnya nggak? Ada anak luarnya ya. Dari mana aja? Dari Kebon Kopi, dari Sukahati, dari Kamurang, Karanggan sekitarnya lah pokoknya. Lu udah bikin subunit nggak atau zona gitu? Kalau untuk subunit belum ya. Soalnya gue pengen mereka fokus dulu gitu kan. Maksud gue biarkan gue didik dulu mereka gitu. Ntar kalau udah bisa ya gue lepas gitu. Ibaratnya lu menyambung dengan satu wadah lah gitu ya, udahlah satu grup, satu tempat hukum di situ. Berarti nah pemberangkatannya itu lu masuk langsung tol Gunung Putri apa ke Jagorawi kalau itu nonton? Kalau gue sebetulnya sih tol Gunung Putri sama tol Jagorawi sama-sama dekat ya. Tol Karanggan lah itu ya. Cuman gue lebih enakan turun. Jadi itu bareng-bareng di tol Jagorawi. Sekalian nungguin yang dari Cibinong pada lewat itu mau di situ ya. Gue bilang soalnya lu 2 opsi nih, kalau lewat tol Karanggan bisa, lewat sini juga bisa, nah gitu. Nah Mam, gue sedikit mau cerita juga, di situ kan ada kubu-kubu supporter sebelah gitu Mam ya. Hubungan lu sama mereka gimana sih Mam gitu Mam? Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah udah saling mengerti lah gitu ya. Gitu. Udah masing-masing. Ya kalau untuk dulunya ya
Gimana itu? Gak apa-apa, kita berbagi cerita aja. Jadi flashback, ini perjuangan OJP dulunya tuh pahit lah ibaratnya. Sekarang pas udah mulai rame, anak-anak udah mulai banyak rezeki situ, sekarang udah biasa-biasa aja gitu. Bukan berarti sekarang mah tambah keruh, tapi sekarang yang keruh menjadi jernih lah gitu. Gimana Mang dulu Mang? Ya dulu tuh kalau gua nongol ya lo tau sendiri lah, Jam1 kayak gitu kan. Ya kalau Gua nggak tahu Jaman di mana itu. Jembatan 1 ya. Anak-anak iseng lah ya. Ya dulu tuh kalau pakai baju Persija ya biasa gitu kan, suka diledekin atau ya kalau untuk insiden timpuk menimpuk mah nggak ada lah, lempar-lempar di rumah mah. Cuman ya mungkin kayak ngeledek kalau pulang ya kan suka di tol yang di rel tuh ya. Gitu doang sih. Welcome intinya bikin lu nggak nyaman juga, dibikin resah lah di situ gitu lah waktu dulu. Tapi sekarang udah pada masing-masing gitu ya. Gue liatin soalnya jalur dari Karangga-Gorawi Citra itu gue liatin udah mayoritas Persija udah banyak gitu kan. Bahkan sama hubungin sama si Jo juga ya bilang udah terdaftar aja, malah setiap pertandingan kita kontak-kontakan aja udah gini udah gini ya, gimana terbaiknya aja sih kalau gue sih gitu. Bukan berarti kita banyak pengen gimana enggak. Di sini menceritakan gimana sih perjuangan anak-anak ngediriin yang benar-benar istilahnya di outsider gitu. Nah, lu sendiri punya kagak sih Mam pengalaman lucu yang sekiranya bikin lu ketawa selama nonton Persija deh? Ada ya. Ada. Nyawa cerita-cerita aja gitu. Ya waktu itu Trofeo Persija tuh ya, gua tahunnya lupa tuh, pokoknya udah lama ya kan. Ya. Nah, terus tuh gua udah ngantri tuh ya. Gua udah ngantri kan. Dikit lagi gua mau masuk ya. Angel gua, salah satu angel gua didorong sama Korlap. Pingsan lah dia kan. Gua bawa tuh ke ambulan tuh. Nah, sama tim medisnya ditanya dong. Kamu siapanya? Saya bilang kakaknya kan. Nah, gue udah mau jalan tuh ambulan buka lagi Bil. Gue suruh turun katanya. Mas keluar katanya. Ini pacarnya katanya. Akhirnya gue ngejar-ngejar ambulan tuh Bil sampai pintu kuning. Oh lu nggak boleh sama ambulan? Iya malah tim medisnya tuh malah masukin pacarnya dibanding gue ngaku kakaknya gitu. Oh jadi ya gimana gitu? Jadi ya, lu ngaku kakaknya buat ngurusin dia. Tapi Iya, buat ternyata ikut tuh. Gue udah naik di ambulan tuh. Nah, pas ambulan mau jalan. pacarnya datang. Iya, dia bukan ngaku ya, dia pacarnya kan bilang gitu kan. Dibuka kan, bang turun dulu katanya kan. Ini pacarnya, abang keluar aja lah. Dalam hati gue ngaku kakaknya, gue disuruh turun gitu kan. Akhirnya gue ngejar-ngejar itu ambulan karena itu anggota gue kan ya. Ini ambulan dibawa mana, anggota gue dibawa mana. Akhirnya ke pintu kuning tuh. Di pintu kuning gue nungguin, gue sambil ngejar-ngejar ambulan gitu gue kan. Parah juga tuh, lucu juga tuh. Tapi si cowoknya itu juga anggota lu kan? Anggota gua, mungkin iya. dia bilang gini pas dalam, Pak, cewek saya pingsan itu ada kakaknya, itu buat kakak Pak, tapi salah satu ketuanya gitu mungkin. Iya. Oh ya udah jadi lu aja deh karena lu paling dekat sama dia gitu. Lu tuh dibilang banget kakak ketua lah gitu. Bukan kakak kandung gitu ada. Lu ngejar-ngejar ambulan gitu jadi tapi akhirnya kenal kan sama cowoknya juga kan? Ya kenal, salah satu anggota dulu ya. Tapi alhamdulillah situ gara-gara insiden itu gue jadi nonton di VIP Will. Maksudnya gimana tuh nonton VIP? Iya, gue jadi sama Brimob tuh dimasukin di VIP. Nah, anggota gue mah di tribun. Itu sebelum match apa gimana? Ya kejadian pas mau match udah Lagi antri lagi gitu. antri nih kan. Oh, bola udah main lah gitu ya. Ya sedikit lagi gue udah masuk lah ya kan ke pintu antri Ya, tiket. ya, ternyata ada Gua didorong. insiden lah karena ada Heeh. penumpukan makorab tadi. Oh, lu nontonnya dimasukin sama Brimob. di PIP. Iya. Rezeki lu Mang. Nah, tuh cewek yang itu gimana? Ya alhamdulillah udah ibarat ditanganin ya sembuh, nonton bertiga bareng Di VIP. PIP. Tapi jadi contoh kan ngaku pingsan beda di PIP ya di PIP kagak. Dulu dibawa lagi ke mana gitu kan. Itu ini juga berkesan juga. Nah, yang lucu. Nah, sekarang yang berkesannya apa sih Mam selama lu nonton Persija ini Mam? Selama lu jadi ketua gimana gitu? Ya paling berkesan ya gue ngikut yang Persija juara tahun lalu bukan ini ya. Nah terus ya banyak cerita lah yang gue dapet, yang gue kaji, yang gue pelajari dari nonton Persija ini gitu kan. Nah, hal apa sih ya kan tadi kan berarti yang berkesan ya. Nah, hal apa sih yang bikin lu itu jadi ketua suka kayak gondok, kesel atau campur aduk sama anak-anak? Gimana perasaan lu ketika lu jadi ketua gitu? Halnya apa gitu? Gara-gara apa gitu? Ya mungkin lu juga ngerasain ya. Ya. Kalau di grup kagak direspon. Jadi kalau gue sih nggak direspon di grup, langsung gua take out anak-anak kayak kan. Kalau lu gimana gitu? Ya kalau gue salah satunya itu ya kalau briefing mungkin ya kan. Gue lagi perlu mereka gitu kan untuk
bisa datang gitu kan, mereka kadang kurang respon kayak gitu doang sih. Karena ya dibilang anak-anak tuh kalau ada Persijanya aja kalau rame, Iya. giliran nggak ada Persija mereka santai gitu bagaimana. Tapi gimana cara kita ngatur juga, harus kita bisa balance juga. Oh ini momennya lagi penting ya, kita bahas hal yang penting. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah dibahas, harusnya di grup gitu. Lalu kita bercanda-bercanda dan lain-lain gitu. Nah kejadian pahit yang paling pahit yang pernah lu alamin nonton Persija loh. Kejadian pahit banyak tuh, yang mungkin salah satunya ya yang kejadian Hanif itu ya. Selain Hanif itu ada gak gitu? Selain Hanif itu ya gua kena. Nah itu di mana? Ya di tol Karanggan itu. Gimana itu ceritanya? Ya waktu itu lucu juga tuh ya. Gimana? Gua dari Semanggi, gua bareng Jagorawi pas. Keluar Semanggi, ban gua metro gua tuh bocor ya. Itu tinggal satu tuh ban belakang. Juga satu. Itu nggak terbalik gitu. Itu 50 orang ya di metro. Beler juga Gokil 50 orang di metro. Metro itu minimal 30, 35 kan bantunya 50. Overload. Iya, gua udah ngambil ban tuh Wir di daerah Ciracas. Nah, kita gua kontak anggota gua, gimana nih kita pulang. Nah, kata anggota gua udahlah, kita lewat Cibinong aja kata anggota gua. Nah, supirnya itu ngajakin muter balik tuh lewat Pasar Rebo tuh, lewat Kampung Rambutan tuh. Jalan Raya Ngajakin Bogor lewat lah. tol, iya. Ngajakin lewat tol. Ya posisi sih ya bis terakhir gitu kan. Udah kita paling terakhir gitu kan. Gua juga lagi ngobrol-ngobrol sama Belo sama rekan-rekan gitu kan di mobil. Nah, kejadian tuh gue pas banget di pintu, gue Beler sama teman gue ada anak OBB bareng tuh bertiga. Gue ngeliat itu bocah ada di pinggir Ya, tol. oknum lah gitu. Iya, cuman gue nggak nyadar gitu kan kalau dia mau jahil lah gitu kan. Pas gue lihat pas papasan, ya bocah tuh langsung ngimpo kan. Gue tahan pakai tangan gini kan. Ya alhamdulillah sih nggak kenapa, maksudnya cuman luka-luka Ada luka biasa. tapi ada bekas luka. Luka biasa doang ya ini. Bekas bukan batu gitu. Iya. Oh, enggak, tapi mobil nggak pecah. Enggak. Nggak lawan ini dia sendiri yang kena aja. Kata lu pernah juga kena gitu. Tapi lu udah tahu itu ya bang. Emang kalau resiko di perjalanan kayak gitu makanya dia bilang sekarang udah jarang lah itu. Kejadian udah berapa lama? Ada 2 tahun 3 tahun. Kagak yang baru kemarin Kemarin. sebelum match berhenti. Oh sebelum match begitu kejadian, Iya. emang lu itu yang kena? Ya gue. Oh, ada ketuanya yang ngerti. Ada apa namanya yang info kirain lu paham yang lama gitu, ternyata baru kemarin ya. Aduh. Tapi dia nggak cerita, malu lah kalau timpo kamu gue cerita sama gue malu, makanya dia nggak cerita. Kita cuman ada insiden aja Iya. kecil gitu karena Jahil lah. ada ya lah. Nah Mam, ini kan OJP ini kan udah dibilang udah 4 tahun lah gitu kan. Nah selama 4 tahun ini pernah kagak sih ngadain kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasi yang bersifat positif lah Mam di masyarakat gitu Mam? Kenalnya salah satunya gue sumbangan anak yatim piatu. Dalam rangka apa tuh? Ya gue waktu itu ya karena gue pengen bikin aja gitu hal positif gitu ya. Nggak dalam rangka apa-apa, pokoknya gue pengen ngenalin tuh bukan pikiran mereka tuh, masyarakat gue tuh di daerah gue tuh ya gue bukan hanya sekedar nongkrong di base camp gue gitu kan, bukan hanya sekedar nonton Persija yang mereka mungkin pandangannya yang punya berkesan luka lama gitu kan, nah gara-gara Persija gini gitu kan. Nah akhirnya di situ gue bikin lah gitu sumbangan dalam rangka ya gue pengen berbagi aja sama anak-anak yang kurang mampu di daerah gue gitu. Intinya lu menunjukkan bahwa Jakman itu ada sisi hal positifnya, Iya. terutama di organisasi orang di Pasarinya OJP gitu Mam ya. Nah lu kan udah ngelakuin hal kayak gitu Mam, terusnya lu sendiri harapan lu buat di Jakmania OJP ini apa sih Mam buat anak-anak gitu Mam? Biar anak-anak denger juga nih yang nonton nih gitu kan. Ya mau gue sih buat anggota gue nih ya buat OJP kita sendiri ya makin solid lah gitu kan. Ya kalau misalkan gue butuh kalian gitu ya tolonglah, maksudnya kita tuh kompak gitu ya. Ada pesan moral juga buat Mam, intinya ayo ini organisasi yang kita bangun, ini organisasi yang kita ciptakan, ayo kita dukung dan bareng-bareng kita jaga gitu Mam. Nah selama lu digabung di Kabupaten Bogor ini apa sih Mam yang nilai plus yang lu dapat itu Mam dari semenjak jadi ketua ini gitu? Ya banyak Wil, gue waktu itu juga pernah menjabat ya di kampus juga sebagai ketua himpunan Kahim. Oh lu pernah ikut di organisasi Ya, mahasiswaan? ya, Gimana? ya karena gue sebelumnya
bergabung dulu lebih keluarga lagi sama DJ Kabupaten Bogor gitu ya. Jadi gua terbiasa gitu ya untuk kayak ngomong kayak gitu. Oh ya, jadi ya ada sisi positifnya juga, lu jadi ketua gitu. Kalau jadi ketua lu memimpin anak-anak, ternyata lu salurin lagi di organisasi kemahasiswaan ini gitu. Oh, ada ibaratnya, wah gua udah pernah lo jadi ketua di situ. Grogi banget maksudnya. Grogi banget, ada orang yang down gitu kan, Iya. tiba-tiba kok gue harus kayak gitu segini gitu. Itu berarti salah satu nilai positifnya juga gitu, Mam, dengan lu ikut di keluarga besar Jakmania Kabupaten Bogor ini gitu, Mam. Nah, terus Mam, harapan lu sendiri buat Persija ini apa sih, Mam? Persija deh. Ya buat Persija Kan ya. lagi keadaan kayak gini nih. Ya gua sih rindunya pengen nonton gitu. Anggota gua banyak, kapan match mulai gitu kan. Ya gua sih tunggu kabar dari gua sendiri ya. Karena kan pemberitaan sosial media emang udah banyak gitu ya. Makanya gue kadang nggak mau menceritakan yang begini, karena zaman itu sekarang udah teknologi udah maju gitu. Paling hal yang bikin organisasi baru gue ceritakan, tapi yang layak ke umum kita bisa searching kapan Persija gitu. Infonya sih Oktober udah mulai main lagi. Mau tanpa penonton atau gimana ya kita lihatin lah. Yang penting kalau gue sendiri sih finansial, Mam, ya. Yang penting itu, karena mau latihan aja karena rapid test kalau Jakmania harus rapid test gimana itu dibilang. Makanya agak dibilang kekhawatiran adalah keuangan di Persija sendiri gitu kan. Itu aja, Mam, kurang lebihnya gue thanks banget nih lu udah nyempatin datang di sini. Nanti gue akan kulik-kulik lagi ketua sub yang berikutnya tentang cerita dan keseruan lainnya di berbagai wilayah di Bogor. Saksikan terus channel YouTube Infocom Jakmania Polri Kabupaten Bogor. Kurang lebih aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania.